Selamat hari Minggu, teman-teman remaja. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Dan hari ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan dengan tema orang tua versus remaja. Saya mengajak Tara, anak saya, yang pertama, dan kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami saat ini berkumpul melalui media online ini. Kami ingin menikmati hadirat Tuhan, firman Tuhan, sehingga kami boleh dituntun untuk menjadi manusia baru, menjadi orang yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Kami mau Tuhan sendiri yang membimbing kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman remaja, bacaan kita diambil dari kitab Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Ulangan 5 ayat yang ke-16 disambung dengan Efesus pasal 6 ayat 2 sampai dengan yang ke-4. Saya dan Kara akan membacakan. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Efesus 6 ayat 2 sampai 4. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Teman-teman remaja, tema kita agak kontroversi nih, yaitu orang tua versus anak. Saya orang tua dan Kara adalah anak, gitu ya. Jadi kami berangkat dengan ayat yang kita baca. Kami mencoba untuk mengambil peran. Saya sebagai orang tua, saya ngomong kepada Kara bahwa Kara, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Kara tadi membaca apa, Kara? Bapak-bapak, Jangan bangkitkan amarah amarah. anak-anakmu. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat multitafsir. Kalimat ini seringkali dipakai oleh baik pihak anak maupun pihak orang tua, pihak remaja maupun pihak orang tua, untuk saling menyerang gitu ya, kadang-kadang untuk saling mengingatkan, kadang-kadang juga untuk saling menyindir begitu ya, satu dengan yang lainnya. Nah teman-teman, saya ingin bercakap lebih lanjut dengan Kara gitu ya. Ini tidak disetting teman-teman, ini betul-betul apa yang ada, apa yang biarlah Kara berbicara apa yang ia pikirkan. Nah, menurut Kara, bapak atau orang tua yang baik itu kayak apa sih? Yang sportif, Keras sedikit. terus kalau misalnya Sportif itu apa? yang mendukung anaknya, tapi yang baik kan. Contohnya, misalnya anaknya pengen apa, dukung Misalnya apa? anaknya pengen ngelakuin hobinya, terus orang tuanya juga dukung, jangan kayak nentang gitu. Terus yang kalau anaknya salah kasih tahu gitu kan. Terus orang tuanya juga kalau salah ngaku salah gitu. Ngaku salah. Dari apa yang Kara sampaikan tadi, dari skala 1 sampai 10, Papa dinilai berapa? 8. 8? Wow. Oke, mungkin Kara ingin bertanya, sebenarnya yang diharapkan Papa atau apa gitu, pertanyaan apa tentang hormatilah orang tuamu itu apa sih? Papa, anak yang baik itu gimana?
sebenarnya anak yang baik, anak remaja yang baik menurut Papa gitu ya, menurut saya, dan di dalam Alkitab juga ada adalah anak yang mengambil peran yang tepat, mengambil bagian yang tepat, mengerti apa yang diharapkan oleh orang tua, berusaha untuk mendukung kehidupan keluarga. Memang teman-teman, kadangkala Kara dan saya juga berbeda pendapat. Kadangkala kami berkonflik. Kadangkala saya yang sedih atau saya yang marah. Kadangkala Kara pernah marah ya sama Bapak ya. Kara juga pernah nangis juga ya dari Bapak ya. Pernah ya. Nah, jadi kadangkala kategori hormat, kategori anak yang baik, remaja yang baik, kategori papa yang baik, papa yang tidak membangkitkan amarah, papa yang sportif, kadangkala itu tidak terkomunikasikan, ya Kak, tidak terjembatani ya. Kadang-kadang papa menganggap kakak mestinya tahu. Nah, kata mestinya ini teman-teman, ini betul ya. Contohnya apa, karena pernah nggak dalam posisi itu? Ingat nggak kasusnya? Kalau nggak ingat kasusnya nggak apa-apa, tapi nggak ingat kasusnya, tapi pernah mengalami di posisi itu. Jadi saya kadangkala tidak membangun komunikasi yang baik dengan Kara. Kadangkala orang tua juga tidak membangun komunikasi yang baik, sehingga kategori hormat, keinginan orang tua untuk dalam tanda petik dihormati, disayangi, mendapatkan respect dari anak-anak itu tidak diketahui dengan pasti. Orang tua saya mungkin mewakili beberapa orang tua, tidak semua orang tua tentunya. Beberapa orang tua seringkali melakukan kesalahan bahwa kami merasa harusnya anakku tahu dan tidak cukup berkomunikasi. Tapi sebaliknya begitu juga Kara ya. Kadang-kadang anak Kara pernah nggak berpikir bahwa harusnya papaku tuh begini gitu. Pernah. Diomongin nggak Kak? Enggak. Nah ini persoalan yang kadang-kadang muncul di dalam relasi hormat dan sayang dan saling memelihara satu dengan yang lain, sebenarnya adalah di titik komunikasi. Kadang-kadang komunikasi itu tidak terbangun, sehingga jembatan keinginan, jembatan hubungan satu dengan yang lain tidak betul-betul diketahui, sehingga kemudian kita mengasumsikan papa tahu keinginanku, aku sebagai orang tua harusnya anak-anak tahu keinginanku, harapanku. Akhirnya asumsi itu melahirkan konflik, kekecewaan yang muncul. Nah teman-teman, sebenarnya saya percaya anak-anak Tuhan, teman-teman, Kara dan juga orang tua teman-teman, saya sebagai orang tua Kara juga sebenarnya ingin saling mengasihi satu dengan yang lain, itu ingin saling memberi diri untuk keluarganya. Papa memberi diri pada anaknya, anak memberi diri pada orang tuanya. Tapi kadang-kadang persoalannya adalah di titik komunikasi ini. Nah, Efesus yang kita baca sebenarnya adalah pembagian peran. Orang tua yang dihormati harusnya orang tua yang mengasihi anaknya, yang memelihara anaknya. Anak yang menghormati harusnya juga anak yang memikirkan kepentingan yang lebih luas, yaitu keluarganya, kepentingan bersama, mengerti keinginan orang tuanya, meskipun kadang-kadang tidak mengikuti keinginan orang tuanya, tetapi bisa saling membangun komunikasi dan mencari titik temu. Jadi disitulah sebenarnya titik tekan Efesus ingin mengatakan kepada kita, bukan versusitas, bukan orang tua versus remaja, tetapi orang tua dan remaja membangun sebuah hubungan yang baik. Nah teman-teman, hari ini saya dan Kara hanya ingin bersharing tentang hal itu tadi, bahwa versusitas, orang tua versus remaja, kadang-kadang muncul, lahir bukan karena adanya itikat buruk, itikat jahat dari anak ke orang tua atau orang tua ke anak. Saya percaya tidak ada satupun orang tua yang punya itikat buruk pada anak-anaknya. Saya percaya anak-anak juga tidak ada yang punya itikat buruk dengan orang tuanya. Tetapi saya percaya yang terjadi dalam konflik-konflik itu adalah bagaimana komunikasi dan akan harapan, keinginan, cita-cita, mimpi itu tidak terbangun dengan baik.
Jadi untuk membuat peran, membangun peran, menciptakan peran yang baik, anak yang hormat pada orang tua yang sayang pada anak, harus dimulai dengan komunikasi. Hari ini hari Minggu, cobalah untuk berkomunikasi dengan orang tuamu. Kadang-kala kita hidup di dalam rumah yang sama, keseharian yang sama, kadang-kadang kita tidak terlalu intens komunikasinya ya. Kadang-kadang kita berlalu lalang nonton TV yang sama, tapi keinginan-keinginan dalam hati kecil tidak terkomunikasikan. Saya belajar karena anak saya, Kara ini adalah anak yang pertama, saya baru belajar punya anak remaja. Kara sebagai remaja juga belajar punya orang tua seperti saya. Artinya proses belajar bersama inilah yang menentukan peran kita, peran sebagai orang tua dan anak itu berjalan dengan baik. Mulailah komunikasi dengan orang tuamu. Ceritakanlah pergumulan. Apapun responnya, mulailah komunikasi dengan baik. Saya sebagai orang tua akan berusaha juga untuk menerima komunikasi ini. Meskipun kadang-kadang dunia yang berbeda, latar belakang yang berbeda membuat kami berselisih pendapat, that's fine. Tapi komunikasi harus tetap dijalankan. Kita mulai ya, untuk berkomunikasi. Kita sampaikan kondisi juga. Dan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, menurut kitab Efesus 2, kami diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tidak ada dari kami yang diciptakan untuk menjadi anak durhaka atau orang tua yang menyia-nyiakan anak. Ajar kami untuk tetap dalam panggilan baik ini, mengambil peran sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun lebih daripada itu, untuk menciptakan peran yang baik dan seimbang, yang sempurna, kami harus terus menciptakan komunikasi satu dengan yang lain. Kami tidak ingin terjadi orang tua versus remaja, tapi justru kami ingin orang tua dan remaja membangun keluarga bersama-sama, menciptakan masa depannya bersama-sama. Bisa saja mungkin mimpi kami berbeda, mimpi orang tua dan anak berbeda, harapan orang tua dan anak berbeda. Tetapi biarlah dengan komunikasi itu kami tahu keinginan masing-masing. Kami mencoba untuk memakai sepatu dari anak atau orang tua kami, dan kami mencoba untuk mengerti, dan kami mencari kesepakatan-kesepakatan dalam komunikasi itu, sehingga pengambilan peran dapat berlangsung dengan baik, saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lain. Anak mensupport orang tua dan orang tua mensupport anaknya. Itu boleh betul-betul terjadi seperti keinginan Tuhan dalam kitab Efesus yang kami baca. Inilah kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.